Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah di sore hari ini kita bertemu dalam acara yang sangat bermanfaat sekali ya, mengenai webinar awam tentang nyeri punggung bawah. Mungkin Bapak dan Ibu di rumah sering kali di keluarganya atau orang tuanya yang mengalami nyeri punggung bawah. Nah, webinar ini diselenggarakan oleh Yayasan Idari Sejahtera Mandiri yang merupakan yayasan yang didirikan oleh para dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik senior-senior yang sudah berperan di dalam yayasan ini. Nah, di sore hari ini sebelum kita memulai berdiskusi tentang nyeri punggung bawah, acara akan dibuka oleh sekretaris dari Yayasan Idari kepada Dr. Sudarsono, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Saya persilakan. Silakan Dr. Sudarsono. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Idari Sejahtera Mandiri yang dalam hal ini mengenai topik masalah nyeri punggung. Yayasan Idari Sejahtera Mandiri adalah seperti tadi disebutkan yayasan yang dibentuk oleh kami komunitas spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang biasa juga disebut spesialis SPKFR. Nah, dalam hal ini yayasan bergerak dalam kegiatan aktivitas sosial khususnya dalam bentuk bantuan bersifat sosial yang berkait dengan keilmuan dan kedokteran fisik dan rehabilitasi. Misal dalam kondisi bencana, baik itu di lokasi bencana maupun pasca bencana. Kemudian selain itu kita yayasan bergerak juga dalam aktivitas sosial lain seperti pendidikan atau edukasi kepada komunitas masyarakat umum dan khusus dalam sharing pengetahuan mengenai rehabilitasi medik kepada mereka. Dalam hal ini, sore ini salah satunya adalah bentuk sharing tentang nyeri punggung kepada komunitas lansia. Untuk itu, izinkan saya sebagai wakil dari pengurus Yayasan Idari Sejahtera Mandiri, Dr. Sudarsono, SPKFR, mengucapkan atau menghaturkan banyak terima kasih kepada para hadirin yang berkenan untuk mengikuti acara ini di sela-sela kesibukan masing-masing. Selamat mengikuti acara ini, semoga memberi berkah dan manfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Dr. Sudarsono yang telah memberikan sambutannya. Baiklah Bapak dan Ibu yang ada di rumah, kita akan memulai diskusi kita tentang nyeri punggung bawah yang akan dipandu oleh saya sendiri, Dr. Rita Kumalasari, SPKFR. Di sore hari ini telah hadir narasumber kita yang sudah terbiasa dan beliau sangat berpengalaman dalam menangani nyeri punggung bawah, khususnya bagi usia lanjut. Mungkin Bapak dan Ibu yang ada di rumah sering ya melihat atau merasakan orang tuanya mengalami nyeri. Nah, sebagai keluarga kita tentu merasa kasihan. Nah, bagaimana apa yang bisa dilakukan di rumah? Kemudian mungkin ada banyak pertanyaan dari Bapak Ibu. Mungkin benar nggak ya kalau nyeri punggung bawah itu karena sering mandi di malam hari? Nah, di sore hari ini telah hadir Dr. Siti Anissa Nuhoni, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi.
Selamat sore, Dokter Nuhoni. Sore, Terima Dr. kasih Rita. kehadirannya di sore hari ini, Dok. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dok, mungkin banyak ya Bapak dan Ibu yang ada di rumah ini, mereka bertanya-tanya ya, karena kasusnya itu banyak. Banyak keluarga mereka, banyak orang tua mereka yang mengalami nyeri punggung bawah ya, Dok ya. Mungkin Dokter Nuhoni bisa menjelaskan, tapi mungkin sedikit mengenalkan ya, Dok, sebenarnya tadi disebut-sebut dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Nah, mungkin sebelumnya Dokter Nuhoni bisa menjelaskan atau menerangkan pada Bapak dan Ibu yang ada di rumah, sebenarnya dokter rehabilitasi medik atau dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik, rehabilitasi ini menangani apa saja, terus kasus-kasus apa saja yang ditangani, mungkin begitu ya, Dok ya. Baik. Ya, terima kasih. Kalau kita bicara tentang seorang dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, tentu saja dia seorang dokter. Iya, Dok. Lulusan dokter lalu mengambil bidang spesialisasi. Oh ya, berarti harus lulus dulu dokter umumnya ya, Dok ya. Lalu kemudian masuk spesialisasi kedokteran fisik dan rehabilitasi. Nah, batasannya adalah seorang dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi itu menangani pasien-pasien yang akibat dari penyakitnya itu cenderung atau dapat mengalami kondisi disabilitas, kondisi kecacatan. Nah, ternyata kalau kita tahu penyakitnya, tahu perjalanan penyakitnya, maka disabilitas atau kecacatan itu dapat dicegah. Tetapi kalau sudah terlanjur mengalami disabilitas, maka tugas kamilah sebagai dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk meminimalisir ketidakmampuan beraktivitas agar supaya fungsi aktivitasnya sedapat mungkin kembali seperti semula atau sedekat mungkin dengan kondisi di mana pasien kita dapat melakukan aktivitasnya jadi secara tidak mandiri. Terlalu berat ya, Dok ya, dampaknya seperti itu ya, Dok ya. Betul. Jadi tentu saja kita bisa mengerti kalau masalahnya karena stroke misalnya, yaitu gangguan di sistem saraf, ya, tergantung ringan berat dari dampak stroke tersebut, ya kita harus berupaya untuk pasien ini kembali ke aktivitas yang mampu dia lakukan. Seperti itu. Iya. Terima kasih Dokter Nuhoni. Jadi begitu ya Bapak dan Ibu ya. Tadi sudah dijelaskan mengenai dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Nah, tadi menyinggung soal nyeri punggung bawah. Tadi Dokter Nuhoni sempat menyampaikan bahwa ada disabilitas, ada kecacatan. Nah, ternyata apakah nyeri punggung bawah ini bisa menimbulkan disabilitas dan kecacatan? Nah, mungkin nanti Dokter Nuhoni akan menjelaskan lebih lanjut ya, Dok. Nah, ini berarti kita langsung saja, Dok, mengenai topik permasalahan mengenai nyeri punggung bawah pada lansia. Kepada Dokter Nuhoni, monggo Dok, dipersilahkan Dok untuk menjelaskan. Saya coba untuk menjelaskan ya. Pertama, judul pertemuan kita ini kan mengenal nyeri punggung bawah pada usia lanjut. Iya betul, Dok. Pada usia lanjut ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara nyeri punggung itu panjang mulai dari di bawah leher bagian belakang terus sampai ke tulang ekor, begitu kan? Iya, panjang banget ya, Dok ya. Sekarang kita hanya membicarakan yang bagian bawah. Ya, jadi nyeri punggung yang di bagian punggung kita di bagian belakang yang bagian bawah. Nah, sebabnya itu bisa bermacam-macam. Baik dari aspek fisik ataupun dari aspek psikis. Ya, jadi psikis bisa juga ya, Dok ya, ternyata. Psikis juga bisa. Iya. Kita ini sebenarnya aspek psikis kita, ya, aspek emosi kita, sensori kita erat sekali hubungannya dengan sistem motorik. Ya. Kalau saya perlihatkan gambar ini, judulnya adalah back pain, nyeri pinggang, low back pain, pinggang bagian bawah. Itu mulai dari stres bisa menimbulkan nyeri. Kemudian masalah yang terjadi
pada gangguan posturnya tidak tegak lagi, posturnya lebih besar perutnya. Apalagi kalau usia lanjut ya dok ya, biasanya mungkin sudah berubah posisinya. Menjadi lebih bungkuk, seperti itu ya dok ya. Tentu harus respons dari tubuh kita itu akan mencegah jangan sampai jatuh. Oh iya, betul. Akhirnya otot punggung itu bagian belakang berkontraksi atau mengkerut. Dan kalau ini berkepanjangan akan menimbulkan rasa nyeri. Ya. Betul. Dan kemudian punggung kita itu kan banyak otot-ototnya. Otot adalah organ di tubuh kita yang paling cepat merespons suatu kondisi yang tidak normal. Respons dia adalah mengkerut. Nah, kalau berkontraksi gitu ya dok ya, mengkerut. Jadi kalau ini berkepanjangan maka yang didapat adalah jadi keras. Kadang-kadang kan, aduh kok punggungnya kayak apalagi kalau lama ya dok ya, berarti ya itu semakin dia mengkerut kalau semakin lama. Iya, jadi kita sering melihat, kita sebut kalau dalam dunia kedokteran kita bilang ototnya spasme. Oh iya, spasme. Sehingga teraba keras. Ya, kalau dipijat itu juga wah kok keras gitu ya. Nah, kalau kita lihat gambar di sini, banyak sekali organ-organ di daerah punggung kita ini yang sangat sensitif untuk menjadi nyeri. Oleh karena organ-organ di tubuh kita ini sebagian besar mempunyai syaraf. Dan kalau syaraf itu terganggu, tentu saja akan mengalami nyeri. Kita bisa lihat di sini ya, ototnya ini seolah-olah terikat gitu ya. Nah, selain itu di punggung kita ini juga ada deretan dari tulang-tulang punggung yang tiap tulang punggung atau vertebra ini ada bantalannya. Kalau bantalan ini melebihi dari rumahnya, maka bisa menekan syaraf ya. Nah, atau bantalan ini ya, terus bentar ya, saya agak bisa dikembalikan dulu. Nah, bantalan ini keluar dari tempatnya dan menekan syaraf, bisa seperti itu. Atau tulang-tulangnya ini sudah mengalami proses penuaan atau degenerasi, sehingga bantalan ini menipis dan kita bisa melihat di sini dia menipis dan tulang kita pun ikut memipih ya, menjadi pipih. Ini juga akan menimbulkan nyeri ya, dan kita sering mengenal bahwa itu adalah kondisi yang disebut artritis ya, atau secara menyeluruh orang sering menyebut ini rematik. Seperti itu. Itu betul, adalah sebagian dari proses degenerasi yang terjadi di tulang punggung kita ya. Jadi atau kondisi-kondisi lain yang juga bisa menimbulkan masalah, ataukah itu dari kandung kemih ya, ataukah dari saluran cerna yang mungkin ada masalah sehingga dampaknya juga nyeri di daerah punggung bawah. Ternyata saluran kemih maupun saluran cerna bisa juga ya dok ya menyebabkan nyeri punggung bawah ya dok ya? Bisa walaupun tidak langsung. Ya. Oleh karena itu seseorang yang mengalami nyeri punggung bawah ya memang harus diperiksa dengan baik agar supaya kita menemukan penyebabnya ya dok ya. Nah, kalau kita seberapa banyak sih sebenarnya pasien dengan nyeri punggung bawah? Itu cukup banyak ya. Banyak sekali ya dok ya. Kalau saya dengar dalam keseharian kita juga ada pasien-pasien entah pria ataupun wanita, walaupun sebagian besar sebenarnya lebih banyak pada perempuan. Dan di dalam catatan juga dikatakan semakin usianya bertambah, semakin sering insiden terjadinya nyeri punggung bawah. Jadi semakin usia kita bertambah ya dok, ternyata kemungkinan untuk terkena nyeri punggung bawah ini makin besar, begitu ya dok ya? Berarti betul. Jadi bapak dan ibu yang ada di rumah ini mungkin yang mendekati di usia 60 tahun ya, kalau tadi dokter Nuhoni menyampaikan
Kalau semakin bertambah usia, maka akan semakin besar mempunyai resiko nyeri punggung bawah. Nah, yang mendekati 60 nih kita siap-siap. Apa saja yang bisa kita lakukan nanti untuk mencegahnya, nanti pasti Dokter Nuhoni akan menjelaskan lebih detail lagi ya dok ya. Betul. Monggo dok. Ya. Dan dikatakan juga bahwa perempuan lebih sering. Perempuan lebih sering ini dinyatakan di sini bahwa kemungkinan oleh karena adanya osteoporosis. Kalau kita kenal, osteoporosis itu sebenarnya silent disease ya. Ya dok. Jadi penyakit yang tidak bergejala sebenarnya. Tetapi kalau osteoporosis pada daerah tulang dan mengalami mikrofraktur, jadi artinya dia retak ya tulangnya. Frakturnya kecil-kecil yang hanya bisa itu kelihatan ya, dok, ya? Dengan mikroskop, itu akan menimbulkan nyeri. Karena tulang pun punya syaraf ya kan, jadi akan menimbulkan nyeri. Dan terus terang bahwa di Indonesia ini perempuan yang mengalami osteoporosis juga cukup banyak tinggi. Sekali ya dok ya. Ya mungkin karena pola hidup yang kurang aktif. Ya, atau terlampau kurus, itu juga cenderung untuk mengalami osteoporosis. Ya. Nah, sekarang kita mengenal ya punggung. Kalau kita lihat ini punggungnya masih mulus sekali, yang gambar kita ini punggungnya mulus sekali ya, licin. Apakah ini punggungnya orang tua? Nggak usah dipermasalahkan ya. Masih langsing seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan maka ini area punggung tuh luas sekali. Tapi kalau kita konsentrasi pada tulang belakang, nah ini dia. Dari leher, bawah tengkorak bagian belakang terus sampai ke tulang ekor ya. Daerah pinggang bawah tuh daerah ini yang kita batasi dengan garis merah ya. Ternyata cukup luas ya dok ya, walaupun dibilang pinggang bawah ya. Iya, cukup luas. Jadi luas. kita bisa sebut ini area leher, area punggung ini ya, punggung atas. Punggung atas. Ini punggung bawah. Punggung bawah, ya. Gitu ya. Kalau kita lihat struktur ya di balik kulit yang mulus ini, itu terdapat lapisan-lapisan otot yang sangat kompleks. Ya, dok. Nah, otot-otot inilah yang saya tadi sebut sebagai bagian dari tubuh kita yang responsnya paling cepat di dalam tubuh kita. Otot adalah alarmnya paling awal berbunyi ya dok ya, berarti ya. Ya, jadi kalau kita merasa pegal atau apa, pasti ada sesuatu di ototnya. Seperti itu ya, jadi dok, kita harus waspada. Ya. Nah, kalau kita perhatikan maka otot ini berlapis-lapis ya sampai ke bagian yang dalam ya. Kita akan lihat berikutnya. Nah, di sini saya akan menyampaikan bahwa otot itu ternyata bagian yang sangat-sangat penting dari area di tubuh kita. Di tubuh kita ya dok ya. Karena kita bisa tegak selain karena kita punya tulang, tetapi juga karena otot-otot kita itu bekerja dengan sangat kerjasama yang baik. Jadi otot itu yang menyokong tulang begitu ya dok ya? Iya. Di sini kita bisa lihat bahwa ada 4 kelompok otot untuk area punggung dan area badan kita. Area badan kita. Ada bagian belakang, ada bagian depan, sisi kiri, sisi kanan, dan otot-otot yang berada di tulang punggung yang gunanya adalah untuk memutar tulang punggung kita. Iya dok ya. Ada yang muter kanan, muter kiri, ada ya. Betul, seperti itu. Dan peran utama dari otot punggung pada saat kita berdiri itu adalah untuk melawan gravitasi. Jadi kita ini ada tarikan, daya tarik bumi. Kalau otot kita tidak berkontraksi untuk menahan, maka kita bisa melompat gitu ya dok. Seperti itu. Jadi jangan sampai ketika usia bertambah tadi kita jadi begini ya dok ya. Ini sebenarnya. Jadi misalnya kita sedang upacara, kita berdiri, kan setelah itu kok ototnya capek ya? Dan karena otot kita bekerja ternyata agar tubuh kita itu tetap tegak.
seakan-akan cuman berdiri, tapi ternyata semua otot kita bekerja ya dok ya, yang depan, belakang, samping kiri, samping kanan, seperti itu ya dok ya. Otot-otot tungkai itu juga otot-otot yang menyangga rahang kita. Coba kalau otot kita nggak kenceng, maka kita upacara kita mulutnya bisa mangat semua ke bawah ya. Iya betul dok. Luar biasa betul ini kalau kita bicara otot, karunia dari Allah ini ya. Nah ini sebagai contoh saat dok, seseorang itu membungkuk, ya kan? Iya dok. Otot depan itu menekuk. Oh iya, saya coba nih dok. Iya betul. Sementara otot punggung dia kayak meregang, ya. Tetapi walaupun dia meregang, tubuh kita tuh nggak mau nih badan kita itu jatuh ke depan, terjungkel. Oleh karena itu otot itu sambil meregang, dia juga berkontraksi menahan. Berarti kerjanya kompleks ya dok, ada yang narik, ada yang ngerem, ada ngegas, ibarat mobil seperti itu ya dok. Seperti itu. Jadi luar biasa sekali kan. Nah, begitu juga dengan otot-otot perut. Kalau kita berdiri tegak dengan baik, maka ada keseimbangan gerak antara otot yang ada di belakang dan otot yang ada di depan, termasuk otot perut. Iya. Otot perut ternyata juga pengaruh juga ya dok ya. Ini betul ya. Dan kita sering sebut itu sebagai core muscles ya. Jadi otot-otot inti yang menyangga badan kita, tubuh kita agar dalam posisi yang seimbang. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Kira-kira seperti itu. Ini ada satu poin dok yang saya ingat ya dok ya. Mungkin bapak dan ibu yang ada di rumah, ternyata nyeri punggung ini bukan hanya urusan otot-otot bagian punggung saja. Tadi ternyata dokter Rohani menjelaskan nih ada core-nya. Ada yang utama juga selain di punggung adalah otot-otot perut. Jadi bapak dan ibu nanti kalau misalnya nyeri punggungnya ini sering dialami, ya kita lihat apakah ini hanya punggung aja atau mungkin kita berpikiran hanya belakang saja sebelumnya ya, hanya punggung saja, tapi ternyata otot-otot perut sangat berpengaruh. Ini ilmu baru ini ya, ilmu baru yang bapak ibu mungkin baru tahunya baru sekarang seperti itu dok ya. Iya, baik. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah lapisan otot-otot punggung. Kita perhatikan coba ya, yang di daerah leher itu, otot-otot yang ada di kiri dan kanan leher itu terus sampai ke bahu kiri dan kanan. Ya, nah otot itu sering sekali tegang, ya kan? Iya dok. Pokoknya itu daerah kerokan itu situ ya. Enak itu dok kalau dikerok itu. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan dia turun ke bawah lagi. Ya, di sini juga ada otot-otot yang melekat di skapula. Skapula itu bahasa Indonesianya apa tadi? Entong-entong mungkin ya dok ya. Itu karena belikat, tulang belikat ya. Otot-ototnya juga terus turun ke bawah. Otot-otot di sini kalau berkontraksi ya, kita lihat nih lapisan bawah dari otot yang lurus ini adalah otot-otot yang melintang, dan otot-otot ini kita sebut sebagai otot romboid. Kalau dia berkontraksi, maka kontraksi ini akan mendekatkan belikat kiri kanan ini ke tengah, gerakan ke belakang ya, gerakan ke belakang. Dan ini kadang-kadang kita lupa karena kita saben kali kita duduk, posisi kita selalu seperti mau menekuk ke depan. Sehingga kita lupa bahwa ada gerakan yang harusnya digerakkan ke belakang. Betul. Sehingga akan balance aktivitas antara depan dan belakang. Betul. Nah, kalau kita perhatikan bahwa otot ini nanti akan terus turun ke bawah, terus berlanjut. Walaupun bukan satu otot, tetapi mereka berkesinambungan, punya tugas masing-masing. Kalau ada otot bagian atas yang bermasalah, kemungkinan juga melekat di tulang bagian bawah, tentu saja nyeri ini juga akan menjalar, seolah-olah seperti itu. Iya, karena otot yang panjang tadi ya dok ya. Iya, oleh karena itu ada lagi kalau kita lihat otot yang lebih dalam lagi, ini ototnya panjang sekali sampai ke bawah, ya. Nah, jadi lapisan-lapisan otot ini, mereka itu semuanya mempunyai kepekaan yang luar biasa
merespons untuk sesuatu yang tidak normal, mereka pasti akan memberikan respons. Nah, respons ini umumnya sifatnya adalah kontraksi. Nah, oleh karena itu latihan relaksasi, latihan peregangan otot itu menjadi bagian yang harus kita lakukan secara rutin. Nah, seperti itu saya rasa. Kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang lebih dalam lagi. Tadi kita bicara otot, sekarang kita bicara yang lebih dalam lagi ya, Dok, kita ya. Ini ya, tulang punggung kita. Coba kita perhatikan nih, Mbak Yu kita ini ya. Lehernya kan melengkung di daerah leher ke arah depan, di punggung melengkung ke arah belakang, di pinggang melengkung lagi ke arah depan, di tulang ekor melengkung lagi ke dalam. Ini yang kita sebut sebagai kurve. Kurve normal pada tulang punggung kita. Artinya apa? Tidak pernah ada tulang punggung tuh yang lurus gitu. Yang lurus seperti Monas nggak ada berarti nggak ada. Apalagi tinggi seperti Monas ya, nggak ada. Jadi bentuknya adalah lengkung seperti ini. Nah, ini sebenarnya apa? Ini adalah sebenarnya mempunyai daya lenting dari masing-masing ruas ya. Ini mempunyai daya lenting sehingga dia fleksibel. Kalau ada beban, apalagi kita jalan membawa beban, kemungkinan mungkin ada angin kencang, ada mobil kencang sekali. Tulang punggung kita itu bisa mengendalikan postur tubuh kita, keseimbangan kita. Ini fungsi kurva jadi seperti itu ya, Dok ya, menahan mungkin tadi posisi agar dia tetap stabil dalam kondisi apapun seperti itu. Betul. Nah, kalau kita perhatikan satu segmen saja ya, satu vertebra saja. Ini kan ada daerah leher kita sebut sebagai vertebra cervicalis, punggung thoracalis, daerah pinggang bawah lumbalis, kemudian sacrum dan coccygia tulang ekor. Nah, kalau kita ambil satu segmen, kita letakkan ini ya, maka ternyata ini bagian depan, ya, ini bagian belakang. Di bagian belakang ini ada lubang di tengahnya. Lubang ini adalah tempat liwatnya medula spinalis, ya. Yang medula spinalis ini nanti akan naik ke atas, ya, nyambung dengan otak, ya kan? Tapi dia juga mengirimkan cabang-cabang, ya, yang kita mulai kenal ini sebagai syaraf tepi. Ya, jadi ini adalah anatomi dari setiap segmen. Kalau dia sudah tersusun rapi seperti ini, maka kita bisa lihat akar syarafnya keluar dari lubang-lubang ini. Nah, kalau kita sudah perhatikan bagian dari punggung bawah ini, ada ototnya, ada tulangnya, ada bantalannya atau diskus ya, intervertebralis, ada syarafnya. Setiap ini diikat oleh ligamen, ada jaringan ikat, ada bantalan, segala macam. Nah, padahal semuanya itu sebagian besar mempunyai syaraf, maka ada kerusakan di salah satu organ itu tentu saja akan menimbulkan nyeri. Walaupun satu bisa kena, nyerinya bisa kena organ sekitarnya ya, Dok ya, kalau seperti itu misalnya. Sebenarnya rasanya seperti semua kena, seperti itu ya. Nah, tentu saja pemeriksaan fisik harus dilakukan dengan baik. Apakah ini benar hanya terbatas di salah satu organ ini, atau misalnya tadi saya sebut ada penjepitan syaraf ya, oleh karena proses degeneratif. Lubang ini menjadi tidak cukup besar untuk syaraf yang akan keluar karena di sini sudah muncul penulangan baru, ya, maka syaraf ini saben kali gerakan tertentu terjepit, nanti longgar lagi, terjepit, longgar lagi, maka nyerinya hilang timbul, dirasakan juga sebagai kebas dan sebagainya. Nah, tentu ini harus bisa kita periksa. Tentu saja kita harus menanyakan tentang riwayat penyakitnya, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian
Kalau perlu dilakukan pemeriksaan penunjang, mulai dari pemeriksaan radiologi dan pemeriksaan pencitraan yang lebih canggih kalau memang diperlukan, pemeriksaan elektromiografi untuk mengetahui kondisi syarafnya, atau mungkin dilakukan pemeriksaan USG. Banyak sekali cara pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi organ mana yang kena. Jadi memang tidak sederhana seperti itu. Iya, Dok. Kita sangat mengharapkan, sekalipun tidak mudah lagi, tidak seperti Mbak Yu ini yang masih kenceng otot-ototnya ya, Dok ya. Walaupun otot perutnya udah mulai rada gendut-gendut sedikit ya. Tetapi kita mencoba mempertahankan kesegarisan ya, kurvanya tadi ya, Dok ya, berarti ya kita pertahankan ya, Dok ya. Itulah yang kita sebut sebagai postur yang baik. Gitu ya. Iya, kita masuk ke penyebab nyeri punggung pada para usia lanjut. Nah, nomor 1 adalah gangguan postur. Ya, Dok. Ya. Ini tadi kalau kita ingat gambar yang tadi, ini kita sebut sebagai normalnya, lengkung-lengkungnya. Suatu saat, kalau kita umurnya sudah agak lanjut, sering menjadi bungkuk ya. Kita sebut kyphosis. Kyphosis, ya, Dok. Kalau seseorang bungkuk, apakah tulang punggung bagian bawah ini akan statis? Enggak. Mereka akan mencoba melakukan adaptasi. Ini kan kalau ini bungkuk begini, tubuh kita cenderung akan jatuh ke depan ya. Iya. Untuk tidak jatuh, maka dia akan lebih lengkung di daerah punggung bagian bawah. Jadi lebih bekerja keras punggung bawahnya ya, Dok ya. Iya, struktur arsiteknya berubah. Iya. Otot-otot bagian belakang bekerja lebih keras. Nah, dampaknya nyeri pinggang. Bentuknya begini. Jadi bungkuk ya. Bungkuk, kita pikir pasti nyerinya di atas. Nah, pinggangnya ternyata tidak. Sakit. Iya. Nah, seperti itu ya. Kalau ini beda lagi. Mungkin ini Mbak Yu kita ini dulu waktu muda sering sekali pakai hak tinggi. Ya kan? Iya, nah, Dok. Kalau kita pakai hak tinggi, maka bagian belakang bawah kita, daerah bokong, ini kan akan nungging atau lebih tinggi ya, Dok ya. Lebih tinggi, kan? Betul. Nah, dengan demikian lengkung di daerah punggung bagian bawah ini juga lebih meningkat, ya kan? Iya. Lebih lengkung. Nah, ini juga kalau dalam keseharian 8 jam terus pakai high heels ya, otot di sini kerja terus. Nah, ini pun akan menimbulkan sakit. Ada satu lagi, yaitu skoliosis. Punggungnya tidak lurus, tetapi membentuk lengkung. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Bisa jadi lengkung ini tidak hanya di atas, juga ke bawah. Sekali lagi, bentuk arsitektur yang terganggu akan menimbulkan respons dari ototnya. Iya. Kalau ini permanen, maka bisa jadi ada syaraf juga yang kejepit-kejepit di area ini. Nah, inilah yang harus kita sadari, kita awasi pada diri kita sendiri pada saat kita berkaca, atau boleh tanya sama anak, boleh tanya sama suami, atau suami boleh tanya sama istri, aku bongkok nggak ya? Seperti itu ya. Mungkin yang tadi, Dok, berkaca tadi kan mungkin bagi bapak dan ibu yang sering menggunakan sepatu, kalau bapak kan tidak ya, Dok ya, bagi ibu-ibu yang sering menggunakan sepatu high heel dalam waktu lama, terutama saat bekerja, kayaknya perlu nih, Dok, ngecek apakah ada tulang punggungnya itu bengkok atau agak yang disebut lordosis tadi ya. Nah, salah satunya tadi mungkin yang bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu, coba bercermin, kira-kira nanti minta dilihat nih sama suami, kira-kira ada yang berubah nggak posisinya. Nah, ini untuk mencegah ya, Dok ya, biar nantinya nggak sampai terjadi nyeri punggung bawah. Seperti itu ya, Dok ya. Betul. Iya. Nah,
Jalan lagi ya. Iya, Dok. Nah, dalam beraktivitas ya. Kalau kita sudah tahu bahwa punggung kita tuh harus disayang-sayang ya. Jadi coba kalau kita mengangkat beban yang berat seperti ini, dalam postur yang seperti ini, tentu saja ini bagian punggung bawah kita tuh dibebani. Dia harus nahan berat tubuh kita yang besar dan ditambah dengan beban yang berat ini. Nah, ini tentu saja cara yang kurang baik ya. Ini juga begitu. Ini menarik meja ya. Menarik meja demikian juga ya. Walaupun yang menarik itu tangannya ya betul. Tetapi tetap bagian punggung kita ini kan menahan ya. Betul, begitu juga kaki kita. Ya, tentu ini merupakan ruda paksa. Ini kayaknya mungkin ada nih bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di rumah mungkin saat bekerja, terutama mungkin yang bekerja sering menggunakan otot ya Dok ya. Ini kayaknya harus memahami ini nih Dok. Bagaimana mengangkat beban yang benar, jangan sampai ini terjadi, biar tidak sampai nantinya itu jadi mengalami nyeri punggung bawah ya Dok ya. Betul. Nah, gambar yang di bawah ini posisi duduk saat kita bekerja ya, posisi duduk saat kita bekerja. Yang betul kalau kita bicara ergonomik, alat yang kita butuhkan itu yang menyesuaikan dengan kita, bukan kita menyesuaikan dengan ini. Jadi misalnya nih, ya layarnya terletak lebih tinggi dari area pandang. Nah, tentu dia akan mendongak terus. Betul. Otot-otot leher bagian belakang itu akan berkontraksi sering ya, lama-lama akan sakit. Begitu juga dengan mata ya. Jadi yang betul adalah alat ini disesuaikan ya, alat yang kita butuhkan apalagi digunakan setiap hari, disesuaikan dengan lapang pandang kita yang sesuai ya. Jadi saya bisa dikembalikan lagi nggak ya ini ya? Nggak bisa dari sini, oke. Ya. Nah ini penting. Saya rasa nanti suatu saat kita akan bicara tentang ergonomik ya. Jadi bagaimana suasana kerja yang sangat bersahabat dengan tubuh kita. Ini topiknya panjang sekali. Apalagi kita kasusnya banyak sekali nih Dok, betul. Work from home terus jadi kerja di mana-mana, di sofa padahal tidak memadai, sambil tiduran, ya kan? Seperti itu ya. Nah, kalau ini yang sisi sebelah kanan ini adalah membungkuk ya, posisi bekerja terus-menerus, arsitek nih kelihatannya, tapi membungkuk dengan segala macam dan ini asik ya, saking asiknya sampai tidak memperhatikan bahwa punggung ini menjadi korban oleh karena terbebani terus-menerus, ya kan? Oke. Ini saya rasa teorinya seperti ini. Ada yang namanya kecepatan nih aku ya. Mas bisa dikembalikan lagi nggak? Ya. Jadi kita lihat di sini ada seperti sudah tadi saya sebut ya. Di sini ini ada pangkalnya ya, pangkal di daerah punggung bawah. Ngangkat sesuatu yang dia harus nahan berat yang sebesar ini, ya kan? Iya, Dok. Padahal mungkin ini punggung tua nih. Tentu saja ototnya kurang kuat, dianya juga tidak kuat ya, jadi semakin terbebani. Sementara kalau kita melakukan program mengangkat sesuatu itu tertata dengan baik ya, kita lihat bahwa didekatkan sedekat mungkin. Beban yang akan kita angkat ini didekatkan ke tubuh kita sedekat mungkin, baru kita angkat. Akan lebih baik kalau benda ini mengangkatnya tidak dari bawah, tetapi diletakkan di tempat yang seolah tinggal geser, angkat sedikit. Kuncinya berarti ini ya Dok ya, barang-barang yang mau diangkat, beban itu sedekat mungkin dengan tubuh kita ya Dok ya. Mungkin ini bisa diterapkan oleh Bapak dan Ibu yang ada di rumah nih, resep sederhana ini ya. Ya Dok ya.
Dan kalau memang itu terlalu besar bebannya, lebih baik diangkat berdua. Oh iya, jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri seperti itu. Iya, iya Dok ya. Saya tidak bisa mengklik. Iya. Nah, berikutnya adalah bagaimana mengurangi nyeri punggung. Ya, tentu saja kita harus pertahankan postur kita yang netral. Postur netral adalah prinsip dasar utama untuk ergonomik. Kita tadi sudah melihat yang namanya netral atau postur yang normal, itu adalah postur di mana kurva-kurva lengkung-lengkung di daerah tulang punggung kita itu masih dalam batas-batas yang normal. Dan kalau kita sebut netral, itu kondisi postur tubuh sejajar dan seimbang saat duduk atau berdiri, menempatkan tekanan minimal pada tubuh dan menjaga sendi tetap selaras. Kalau kita menjaga postur netral kita, maka setiap organ di tubuh kita yang menerima beban itu akan menerima beban yang memang sesuai dengan kemampuannya. Seperti itu. Entah itu otot, entah itu sendi, entah itu tulang, entah itu ligamen, ya. Itu semuanya dalam batas-batas yang memang sesuai dengan kemampuannya dia. Iya. Nah, ini yang harus kita perhitungkan baik-baik. Nah, ini posturnya gimana nih? Kalau dokter lihat nih, dokter Rita lihat nih, gambar yang sebelah sini. Yang sebelah kiri tuh kok kayaknya begini ya Dok ya, agak sekali ya. Bagian bungkuk. Ini mungkin sering terjadi pada orang-orang yang lagi ngetik lama gini Dok, mungkin bisa, ya? Bisa jadi, bisa juga terjadi pada seseorang yang memang menikmati duduk dalam postur yang tidak ergonomik. Posisi wenak mungkin kayak gitu ya Dok ya. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya postur ini baik? Kita coba lihat anak panah ini. Ini adalah dinding. Iya Dok. Ini adalah bagian yang paling menonjol di bagian tengkorak kita bagian belakang. Ini ada jarak. Yang normal harusnya tidak ada jarak. Yang normal adalah 0. Iya. Nah, seperti itu. Tetapi kalau sudah seperti ini, ya, kemudian kita tarik ke sini sakit, punggungnya itu sakit sekali. Oleh karena itu bertahap. Setidaknya jarak ini jangan bertambah. Jadi seandainya postur kita sudah terlanjur bungkuk, terus kita lakukan pengukuran berapa senti? 8 senti, oke. Jangan sampai 9 senti. Jangan sampai nambah berarti ya. Jangan sampai nambah. Dan sampai 10. Syukur-syukur bisa turun, mundur sampai 5 senti. Dan kita pertahankan di situ. Mudah-mudahan dengan program perbaikan dari postur kita, otot-otot di bagian belakang sini itu menjadi lebih rileks. Nyerinya bisa jauh-jauh berkurang. Betul. Ya. Iya. Baik. Ya, kalau kita lihat gambar yang ini, nah, suami istri oke punya punggungnya, ya kan? Ini adalah postur yang baik. Ini kayaknya kalau WFH nih Dok, ini kayaknya kasus yang banyak yang sering terjadi yang sebelah kiri nih. Nih bapak yang sering WFH, nih mohon nanti bisa dicek kembali. Misalnya nempelin di dinding gitu ya Dok ya, kira-kira nempel enggak gitu, nanti istrinya biar ngecek. Nah itu sebagai langkah awal kita untuk menilai kita sudah benar belum posturnya. Seperti itu ya Dok ya, yang bisa dipraktekkan di rumah. Betul. Ya, jadi itu adalah salah satu poin mudah untuk kita bisa mengecek apakah kita masuk di dalam kelompok si bongkok atau bukan gitu. Oh iya. Iya. Nah, menjaga postur tubuh saat duduk. Nah, kalau kita lihat ini kurang pas ya? Iya Dok. Kalau ini yang betul.
ya. Mungkin kalau ada sandaran ya, kita juga harus perhatikan sebenarnya yang paling gampang untuk kita tuh duduknya sudah betul atau tidak. Maka saat kita duduk kan di kiri kanan dari di bokong kita kiri dan kanan itu kan ada tulang ya. Iya, tulang duduk ya. Kita harus letakkan tulang itu di bantalan kursi dengan baik. Kemudian agak ke depan sedikit ada tulang kemaluan. Tulang kemaluan itu harus berada di titik paling rendah yang balance dengan tulang yang di belakang 2 tadi. Nah, kalau sudah seperti itu, duduknya udah enak, tinggal kita tarik bahu kita. Nah, kita akan berada dalam posisi duduk yang benar. Menjaga postur tadi ya, menjaga ya, postur, betul. Seperti itu. Sehingga, tetapi terus terang saja ya, kalau semakin kita tua, kita duduk udah bagus ya, nonton TV, makin lama terus makin turun ke bawah, nggak sadar ya dok ya ternyata. Iya, nah kalau kita nonton TV bersama suami, bersama pasangan, saling mengingatkan, melorot Pak, nah gitu ya, kadang-kadang melorot, nah jadi kita harus kembali lagi ke posisi seperti itu. Aduh ini dokter Nuhoni kok cerewet banget ya urusan kayak begini diurusin. Tapi kalau ini menjadi kebiasaan kita, insya Allah kita punggungnya jadi tetap bagus, tidak bongkok, dan nyerinya juga terhindar. Harapannya sih dok, jadi di usia 65 atau 70 tuh kita tetap sehat, nggak ada nyeri punggung bawah. Kalaupun ada nyeri punggung ya wajar dikit-dikit, tapi jangan sampai yang mengganggu aktivitas. Nah itu kan tadi perlu dijaga, ternyata banyak sekali yang bisa dilakukan tadi dok, kalau saya lihat ya, yang bisa dilakukan untuk mencegahnya. Nah, sekarang kita masuk ke latihan fisik. Manfaat latihan fisik itu banyak sekali. Memperbaiki postur, saya rasa tadi kita sudah jelaskan ya. Meningkatkan fleksibilitas, yang mana sih yang harus fleksibel? Sendinya, ototnya harus lentur, ya kan? Iya. Meningkatkan kekuatan otot. Nah, kalau urusan kekuatan otot, ya otot mau dikuatkan harus dilatih dengan memberikan beban. Meningkatkan kebugaran, jantung, paru, pembuluh darah. Kalau kita bicara meningkatkan kebugaran, ini yang kita sebut sebagai latihan endurance, latihan aerobik, ini masuk di dalam meningkatkan kebugaran, meningkatkan keseimbangan. Sering sekali kita dengar, waduh ibu jatuh kemarin, wah bapak jatuh. Sering banget ya dok. Gangguan keseimbangan, ya kan? Iya. Kemudian meningkatkan massa tulang. Tulang tidak menjadi keropos kalau kita melakukan latihan yang benar. Kemudian karena ototnya kuat, keseimbangannya terjaga, maka seseorang mengurangi risiko jatuh. Dan dia akan lebih percaya diri. Iya, yang jelas ya percaya diri ya dok. Kemudian, nah kalau posturnya bagus, walaupun agak besar, kita berdua besar ini, ya. Tetapi karena kalau kita nggak, alhamdulillah jangan bongkok, rada pede gitu ya kayaknya ya. Ilmunya harus diterapkan mulai dari sekarang nih dok, kalau ini saya ya dok ya. Nah sebenarnya untuk semua manfaat yang akan kita peroleh ini, memang latihan pada otot menjadi dasar. Ya, jadi latihan pada otot itu yang menjadi dasar dari semua yang kita sampaikan ini. Nah, kalau kita bicara latihan pada usia lanjut, ya, start low, go slow. Gak ada yang buru-buru. Gak ucuk-ucuk ngangkat 5 kilo. Selalu kita harus mulai dari paling yang bisa. Paling ringan ya dok. Paling ringan itu bisa diangkat berapa kali angkatnya, berapa bebannya. Dan tentu saja untuk para usia lanjut, saya anjurkan untuk menentukan dosis latihan, sebaiknya konsultasi kepada dokter. Awalnya ya dok ya konsultasi pada dokter dulu ya. Iya, seperti itu. Ya, jadi kita perlu datang ke dokter rehab medik nih dok. Sepertinya ilmunya saya rasa memang seperti itu ya, atau kepada dokter yang memang
sudah pernah mendapat latihan dasar betul. tentang rehabilitasi medis. Pengennya di usia 65, 70 masih bisa jalan-jalan, nganter cucu, misalnya cucunya piknik masih bisa menemani. Seperti itu ya dok ya, nggak ada yang bungkuk atau harus, mohon maaf nih, menggunakan tongkat, menggunakan walker, karena nyeri pinggangnya tadi ya dok ya, harus menggunakan alat bantu tadi ya dok ya. Nah, jadi jenis latihannya ini nomor 1 adalah low impact. Artinya nggak ada yang melompat-lompat, itu tidak ada. Jadi selalu salah satu kaki berada di lantai, kalau kaki yang lainnya diangkat ya. Jadi selalu entah itu gerakannya cepat ataukah itu gerakannya lambat, tetapi tidak ada gerakan lompat. Kalau lompat itu artinya kedua tungkai, kedua kaki kita itu ada di awang-awang. Nah, itu jangan sampai terjadi, karena pada saat kita mendarat risiko gitu ya, risiko terhadap kondisi tulang mendapat beban yang cukup besar ya. Kemudian tentu non body contact ya. Jadi olahraga di mana benturan itu terjadi kita harus hindari, dan lakukan gerak yang mudah tanpa suatu putaran di sendi dan juga tanpa suatu percepatan ya. Ini saya rasa, kecuali kalau memang dari sejak muda sampai usia tua sudah terbiasa dengan olahraga yang digeluti oleh dirinya. Betul. Jadi sudah terbiasa. Misalnya atlet seperti itu ya dok ya. Kan masih ada pelari maraton, masih ada perenang yang usianya sudah lanjut. Kalau kita larang-larang, nanti sakitnya bukan di fisik, tapi sakitnya di psikisnya juga, gitu kan? Malah jadi marah-marah sama dokternya, ya kan? Iya, nah, betul. Ini beberapa jenis latihan yang bisa menjadi pilihan ya. Nanti dokter akan menentukan latihan mana yang paling pas untuk seseorang, karena setelah dilakukan pemeriksaan, endurance-nya rendah, jadi harus dilakukan latihan aerobik. Ini ototnya kok kencang sekali, maka harus dilakukan peregangan. Ada lagi kurang kuat ototnya, sehingga harus lakukan latihan penguatan. Atau pasiennya dengan osteoporosis, harus ada latihan anti gravity, ya, melawan gravitasi. Kemudian ada kecenderungan, ada organ-organ yang menjaga keseimbangan pada pemeriksaan itu mengalami suatu kondisi yang tidak normal, maka pasien ini berisiko jatuh. Nah, tentu latihan keseimbangan menjadi pilihan, ya. Nah, tipe latihannya itu apa memang harus ditentukan. Iya, dok. Sangat tergantung dari penyakit utama yang menimbulkan masalah itu penyakit apa. Nanti kita harus perhatikan. Dan pada usia lanjut, sering sekali ada penyakit utama yang menimbulkan satu disabilitas, tetapi juga ada komorbid lainnya. Nah, itu tentu saja kita harus menata dosis tipe latihan yang akan kita pilih dengan seksama, ya. Dan frekuensi latihan itu 3-5 kali per minggu ya dok. Ya, 3 kali per minggu juga itu sudah cukup memadai ya. Dan intensitasnya ya sesuai tipe latihan, kita hitung satu per satu latihan yang diperlukan dan target yang ingin dicapai. Kalau bisa 30-60 menit. Dimulai dari 30 menit sampai 60 menit ya dok ya? Kalau bisa sampai situ. Ini target tertinggi yang kita ingin capai. Iya, betul. Tetapi kadang-kala kalau tidak pernah exercise, baru 10 menit sudah ngos-ngosan. Ya enggak apa-apa. Berarti 10 menit dulu. Seperti itu ya dok ya? Iya. 3 kali seminggu 10 menit. 10 menit dulu. Nanti minggu kedua, loh kok udah bisa 15 menit? Baru 3 kali seminggu 15 menit. Terus pelan-pelan ya. Oleh karena ini kita sebut di bawah bahwa waktu itu dapat disesuaikan. Enaknya olahraga pagi, siang, atau sore nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Sore nggak apa ya dok ya? Yang penting kita pas lagi bugar, kita lagi seger, bukan kita latihan pada saat kita habis capek banget. Nah, ya kan? Misalnya habis selesai masak dan sebagainya,
latihan, nah itu kurang pas mungkin ya dok ya. Iya. Tapi kalau yang penting kondisinya bugar, boleh pagi, siang, atau sore gitu ya dok ya. Iya, itu. Nah ini adalah contoh-contoh latihan. Intinya di sini adalah kita meregangkan otot-otot yang ada di tubuh kita. Pada gambar yang ini adalah otot-otot bagian belakang dari lutut, kita coba regangkan. Letakkan di atas dingklik ya, yang jangan terlampau tinggi. Dan kita bawa badan kita ke depan, maka kita akan merasa otot-otot ini tertarik, ya kan? Nah, sementara gambar yang di bawahnya ini, ini sebenarnya kita sedang meregangkan otot-otot bagian punggung kita. Apalagi kalau kita tarik kaki kita naik ke atas satu sisi lain juga, ini akan membuat otot kita terregang. Sementara sisi yang lain ini sebenarnya menahan, maka dia sedang dikuatkan. Dan kalau kita tahan lama, ya, ini kita menjadi balance, seimbang, dan juga endurance kita, daya tahan, ketahanan kita juga dilakukan. Nah, gerakan yang bergantian ini juga merupakan latihan apa? Latihan koordinasi. Karena kita di usia lanjut, latihan koordinasi itu terkadang juga terganggu. Tetapi ini bukan latihan yang tidak berisiko. Iya dok. Kalau memang belum pernah melakukan, harus ada yang menjaga, harus ada yang memegangi supaya jangan sampai ambruk. Ya, jadi ini adalah bagian dari latihan yang harus diawasi dengan melekat. Betul, ya. Betul dok. Nah, yang ini satu sisi kita tekuk tungkai kita di bagian paha, di bagian lutut, kita sangkutkan di sisi yang lain, lutut bagian yang lain, dan kita coba tarik ke arah yang berlawanan dari sisi yang kiri ini. Di sini yang terjadi adalah otot-otot panggul bagian kiri, kita sebut sebagai otot gluteal, itu kita stretch. Ya, ini adalah caranya. Nanti bergantian, ya. Ini sebenarnya hanya gerakan-gerakannya ya. Nah, ini juga stretching sebenarnya dari otot-otot punggung ya dan otot perut, karena ini gerakannya ini kita naikkan, kita turunkan ya. Seperti itu. Ini juga kita kecilkan perut kita angkat bagian bokong kita, walaupun mengangkatnya itu dengan mengkontraksikan otot-otot di daerah panggul. Ya, ini sebenarnya bagian dari stretching. Ya, ini juga demikian, kita coba angkat kepala kita ya, tanpa harus menahan nafas, ya kan? Nah, ini juga stretching. Ini juga ya latihan extension, jadi kita angkat ke atas, ya. Jadi kita stretch otot-otot kita, ya. Dan ini adalah bagian dari latihan penguatan otot-otot core muscles, ya, otot-otot inti yang ada di badan kita, sisi kiri ataupun sisi kanan, ya. Jadi kalau kita angkat ini, kita dalam posisi seperti ini bertahan, siku bertumpu di matras. Kemudian kita angkat badan kita ke atas, maka ini otot semuanya bekerja. Dari ujung sampai ujung bekerja. Agar supaya terangkatnya ini seperti seperti kayu yang kita angkat lurus, naik ke atas gitu ya. Jadi bukan hanya... Nggak ada yang belok-belok ya dok ya? Nggak ada jadi bukan hanya bagian badan bagian atas, atau hanya bokongnya, bukan. Ini lurus ini naik. Seperti tetap menjaga postur ya dok ya, berarti ya tetap menjaga postur. Sekali lagi, kalau belum pernah melakukan, harus melakukan dengan pengawasan yang melekat ya, karena ini bukan sesuatu yang harus hati-hati ya dok ya. Berarti bapak ibu yang ada di rumah nih, mungkin latihan-latihan ini tidak bisa langsung dilakukan, tapi harus ada yang mengawasi. Iya. Tetapi kalau kita mulai dari usia 40, ya 40-50 kita sudah mulai lakukan latihan seperti ini sebagai latihan yang rutin, kemudian dipertahankan sampai nanti, ya tentu itu bisa, bisa. Tetapi kalau semakin lanjut usia, terus kita sudah merasa, oh aku kok capek ya, kok dulu bisa
angkatnya 5 kali kok sekarang baru 2 kali. Ya Udah sudah. iya. Gitu ya. Iya. Gak usah ngoyo. Ngoyo. Ya, seperti itu saya rasa. Ya. Iya. Oke. Nah, ini apa nih, Dok? Ini kalau nggak salah di kolam renang ya, Dok ya? Betul. Iya, jadi terapi akuatik sering kita sebut sebagai aquatic rehabilitation ya. Iya. Ternyata latihan di air manfaatnya juga mirip sama dengan latihan di darat. Di darat. Ada beberapa poin yang kelebihan ya kalau kita latihan di dalam air, kelebihan yang bisa lakukan yaitu kalau kita di air itu ada daya apung ya. Iya, Dok, iya. Jadi karena ada daya apung, maka kalau kita mengapung, maka kita bisa menggerakkan seluruh anggota gerak kita. Yang mulanya sakit mungkin jadi nggak terlalu sakit juga. Bisa jadi seperti itu. Kalau kita ada di darat, kita kalau berdiri, kalau kita mau angkat satu, yang satunya nggak bergerak kan. Tapi kalau kita ada di darat, di air, semuanya bisa bergerak. Iya. Mau pakai pelampung, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, nggak bisa berenang juga nggak apa-apa ya, Dok ya, berarti ya? Betul, karena terapi akuatik bukanlah terapi berenang. Jadi menggunakan daya apung air tadi salah satunya. Kalau kita maju ya di air, kita jalan ke depan, postur kita, bagian depan kita akan mendorong air, ya kan? Walaupun jalan saja ya, Dok ya. Iya, bagian belakang kita akan menahan. Ini sebenarnya sudah ada kerja koordinasi antara otot depan dan otot belakang. Kalau kita jalannya menyamping, ini urusannya otot samping dan kiri dan kanan. Ya. Lalu balik lagi ke sini, ya. Dan setiap kali kita jalan, apabila langkah kita kuatkan, bup, itu juga melatih otot-otot bagian depan. Otot-otot ini. Kalau kita mundur, otot bagian belakang, ya. Jadi hanya jalan di air, atau kita mungkin pakai pelampung dan kaki kita mengayuh, itu seluruh otot kita itu sudah bekerja dengan baik. Betul. Jadi walaupun hanya 20 menit keluar dari itu, capeknya bisa 3 hari kalau memang belum pernah sebelumnya. Jadi buat yang ada di rumah nih, Dok, yang tidak bisa berenang nih, jangan berkecil hati ya ketika misalnya mengantar putranya atau cucunya berenang, ya kita jangan mau rugi, kita juga harus ikut nyemplung. Ternyata salah satunya adalah walaupun nggak bisa berenang, jalan saja sudah bermanfaat gitu ya, Dok. Betul. Ya. Tetapi kita harus memahami bahwa kita sudah tidak mudah. Oleh karena itu pemanasan sebelum masuk ke air harus dilakukan. Betul, Dok. Tiba-tiba kita nyemplung kedinginan di dalam, nah itu bukan jadi happy tapi malah menjadi nyusahin orang. Ya. Dan kalau kita tidak berani dan kita belum pernah berenang sebelumnya, tenggelam lebih berbahaya. Jadi saya rasa itu menjadi bagian yang harus kita perhitungkan dari awal. Nah, apa nih, Dok? Ini korset ya, Dok ya? Iya, betul. Sering sekali yang pada sakit pinggang itu terbantu ya untuk sementara diistirahatkan, supaya gerakan-gerakan kita ini ditahan oleh korset ya. Ada korset yang hanya terbatas di punggung bawah, ada korset yang terus sampai ke punggung bagian atas. Sangat tergantung dari masalahnya apa. Nanti dokter yang akan menentukan mana yang akan dipilih ya. Dan biasanya menggunakan korset seperti ini menjadi nyaman ya. Tapi jangan lupa sekalipun menggunakan korset, kita tetap harus melakukan program exercise untuk otot-otot kita agar supaya ototnya nggak males. Karena ini udah dibantu terus ototnya jadi males, ototnya jadi mengecil ya. Nah, oleh karena itu harus ada kombinasi antara penggunaan korset dan latihan ya, Dok ya. Apakah harus dipakai pada malam hari? Mestinya sih enggak ya. Iya, kecuali ada hal-hal tertentu yang memang harus dipakai ya.
korsetnya. Tetapi apa enak ya tidur pakai korset? Enak nggak sih? Nggak enak mestinya ya dok ya. Iya. Tapi mungkin ini dok, ada yang bertanya nih bapak ibu yang ada di rumah. Ini kenapa korsetnya tuh kok harus ada besinya dok? Apa boleh kita yang sakit pinggang tuh pakai korset yang biasa? Maaf nih korsetnya ibu-ibu yang habis melahirkan tuh boleh nggak dok? Mungkin ya. Ini. Sebenarnya kan gini. Ini kan menguatkan ya. Iya dok. Ya. Jadi ada area otot yang lemah, tulang yang lemah ya. Misalnya sudah ada kropos atau patah misalnya seperti itu, atau ditahan supaya jangan bergerak. Yang namanya menguatkan, apakah cukup hanya dengan lembar kain? Nah, ternyata ada fungsinya nih besinya ini ya dok ya. Kan? Iya. Itu ya. Oke. Nah, apa ini? Nah ini. Ini kayak ransel, backpack ya, seperti itu. Ini gunanya adalah untuk orang-orang yang bungkuk ya, sangat bungkuk. Kita lihat nenek ini sangat bungkuk. Begitu dia menggunakan backpack ini, bungkuknya agak berkurang. Berkurang ya dok. Dan kita sebut postural training support. Jadi ini melatih postur kita agar tegak. Iya. Ini seperti kantong ya, tetapi isinya adalah besi. Besi. Tetap ada penyokongnya kayak yang di pinggang tadi. Betul, ya dok ya berarti ya. Itu. Dan ini berarti kita dipaksa dalam tanda petik ya, untuk postur kita menjadi lebih tegak ya. Iya dok. Iya. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan, Dokter Rita. Jadi kalau postur kita baik, maka support terhadap tubuh kita secara umum juga baik. Iya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sore ini. Iya, terima kasih Dokter Nuhoni. Tadi luar biasa sekali ya penjelasannya. Mestinya Bapak dan Ibu yang ada di rumah tadi banyak dapat ilmu ya dok ya. Banyak sekali ternyata postur itu harus dijaga, itu ternyata fungsinya banyak sekali. Nah mungkin ada pertanyaan-pertanyaan nih dok yang harus kita jawab dok. Ini kita tanya panitia nih berapa banyak kita boleh menjawab. Ini dari pertanyaan yang chat dulu ya dok ya. Ini ada satu pertanyaan, apakah yoga cocok untuk nyeri punggung bawah untuk usia lanjut nih dok? Ya baik. Gerakan yoga itu adalah gerakan yang sangat memperhatikan postur. Oh iya. Ya, entah itu kita dalam posisi duduk, entah itu kita dalam posisi berdiri, atau gerakan yoga yang ke arah samping ataupun ke arah depan itu dilakukan dengan sangat memperhatikan postur. Iya. Jadi yoga memberi manfaat pada usia lanjut ya. Pada usia lanjut. Ya. Tentu saja kita pilih gerakan-gerakan yang aman ya. Jadi gerakan-gerakan yang mampu dilakukan dan aman. Saya rasa seperti itu. Jadi kita menjawab pertanyaan yang pertama tadi ya dok ya. Jadi yoga itu aman karena di yoga itu menjaga postur memang ya dok ya. Dan juga ini ya. Latihan pernafasannya. Kan situ nafas ditarik dari hidung, dilepas dari mulut, irama pernafasan itu tidak terburu-buru, dinikmati ya. Nah, ini tentu setiap kita kali menarik nafas, maka rongga dada kita akan mengembang, ya kan? Nah, itu sebenarnya kalau rongga mengembang itu bukan urusannya otot bagian depan saja, bukan urusannya iga saja yang mengembang, tetapi tulang dada, sternum itu juga mengarah ke depan, iga bagian samping terbuka, dan bagian belakang juga membuka. Jadi itu luar biasa. Diafragma turun ke bawah, Jadi sebenarnya kalau kita menarik nafas dan menghembuskan nafas dengan baik dan kita nikmati, itu tentu akan memberikan
exercise tersendiri, program latihan tersendiri. Terima kasih Dokter Nuhani atas penjelasannya. Kita jawab pertanyaan kedua ya Dok ya. Mungkin ini ada pertanyaan, kalau ada orang tua kita yang jatuh dan nyeri hebat, kira-kira apa ya Dok yang bisa kita lakukan untuk mengurangi nyeri? Kalau jatuh nyeri hebat, pergi ke dokter. Pergi ke IGD paling dekat supaya bisa dilihat. Iya, betul. Iya, ini apa ini? Kita yang paling khawatir kalau terjadi patah tulang. Iya. Karena nyeri hebat ya Dok ya. Iya. Yang itu ya sebagai nyeri hebat. Jadi kalau nyeri hebat, yang dikhawatirkan adalah ada tulang yang patah. Nah kalau sudah ada tulang yang patah, tentu ada standar operating prosedur A, B, C, D, E harus begini sampai kemungkinan tindakan operasi. Ya, jadi saya rasa nggak usah tunggu-tunggu. Iya Dok. Pergi ke IGD. Langsung ke IGD aja ya. Ya. Jadi semoga tadi bisa menjawab pertanyaan yang kedua ya Dok ya. Kalau nyeri hebat sebaiknya langsung datang ke dokter. Terus pertanyaan berikutnya, ada nggak Dok makanan yang bisa mengurangi sakit pinggang nih Dok? Nah ini ternyata ada yang bertanya masalah makanan nih Dok. Makanan yang bisa mengurangi sakit punggung. Sakit punggung. Kira-kira ada nggak ya Dok ya? Mungkin makanan itu bentuknya obat kali ya. Iya, saya rasa seperti itu ya. Jadi apakah ada obat, ada makanan yang bisa mengurangi nyeri punggung? Kok saya tidak bisa menjawabnya ya. Ya. Tetapi kalau adakah makanan yang mengurangi osteoporosis sehingga nyeri punggung yang tadinya ada oleh karena ada mikrofraktur terus menjadi hilang? Ya, tentu saja makanan-makanan yang cukup kadar kalsium. Jadi yang kadar kalsiumnya jadi sekarang nyerinya karena apa? Nah, kalau nyerinya itu karena ada osteoporosis, pasti makanan yang menunjang kecukupan kalsium, kan seperti itu. Ya, jadi dicari lagi sebab nyerinya itu apa, baru kita kaitkan dengan makanan yang cocok untuk dikonsumsi. Terima kasih Dokter. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya Dok ya, karena waktunya juga sudah tidak mencukupi. Ini ada satu pertanyaan lagi. Terakhir ya. Maaf Dokter, mau bertanya bila sakit punggung apakah bisa kembali normal? Tergantung dari diagnosis nyeri punggungnya itu apa. Maksudnya normal itu tidak nyeri lagi. Kalau tidak nyeri lagi sangat tergantung sebabnya apa. Kalau itu adalah spasme otot ya, kita bisa bantu. Kita bisa bantu ototnya itu kendor lah seperti itu sehingga kalau otot ya Dok ya. Iya. Kalau itu ada syaraf yang kejepit dan perlu tindakan operatif, dilakukan operasi, mestinya nyerinya hilang. Ya seperti itu. Jadi kembali lagi dari diagnosis awalnya itu apa ya, jadi penyebabnya itu apa, apakah penyebabnya ini bisa dihilangkan? Kalau penyebabnya itu memang bisa dihilangkan, ya tentu saja nyeri itu akan hilang. Seperti itu ya Dok. Ya. Nih, ini ternyata masih banyak Dok pertanyaan-pertanyaan yang di chat Dok. Boleh nambah lagi nggak Dok pertanyaannya? 2 lagi. Boleh sih. Boleh ya Dok ya. Karena pertanyaannya masih banyak, boleh dimunculkan lagi Mas. Nih, ini ada yang sampai ke lutut Dok nanyanya. Sorry, yang dari Bu Tantri Tangerang ya. Sore Dok, bagaimana dengan ransel yang dipakai anak-anak? Konon banyak masalah tulang dengan anak-anak yang sering memakai tas ransel. Kalau lihat contoh ibu yang memakai beban besi di belakang tadi malah membantu menegakkan postur, mohon penjelasannya. Iya. Semuanya kalau depannya terlalu terlalu berat bebannya ya itu tentu saja akan memberikan masalah terutama pada anak-anak
anak-anak ini harus tumbuh. Mau tumbuh kok dikasih beban yang berat. Nah, kasihan nanti ya. Iya, jadi pertumbuhannya mungkin nanti dalam postur di mana dia menyangga berat badan itu. Bagaimana caranya? Mungkin dalam posisi yang membungkuk dan sebagainya. Jadi memang sudah pernah ada penelitian ya di bidang rehabilitasi medik bahwa anak-anak boleh membawa beban di punggung, tetapi dalam batasan yang normal. Jadi kalau dia menggunakan beban itu, posturnya masih tetap bagus, berarti dia nyaman. Tetapi kalau dengan beban itu dia membungkuk atau dalam posisi yang cepat lelah, ya, kalau dia masih bisa pakai dan dia bisa lari, nah itu berarti itu masih cukup. Masih bisa. Gitu. Berbeda dengan ibu tadi ya. Jadi si ibu tadi ini kan memang kita mau memperbaiki posturnya. Beban yang dimasukkan di kantong di belakang itu besi. Dan memang besi ini ada ukurannya. Jadi biasanya harusnya kita bisa letakkan sampai 1 kilo. 1 kilo, sampai 1 kilo ya, ya. Dok, ya. Tetapi langsung kita letakkan 1 kilo, pasien ini akan nangis. Karena tadinya bongkok dipaksa. Maka kita harus lakukan lempengan-lempengan besi itu kita masukkan sampai posturnya berubah menjadi agak tegak, tetapi nyerinya bisa ditoleransi oleh ibu kita ini, gitu, ya. Dan itu kita pertahankan 1 minggu. Nanti dia sudah bagus, balik lagi kita tambahkan lagi beban. Jadi lempengannya kecil-kecil dulu, nggak langsung 1 kilo? Nggak gitu, langsung, iya, karena itu terdiri dari betul, lempengan tipis-tipis yang kita sisipkan. Jadi masukin sedikit, nambahnya sedikit-sedikit, seperti itu ya dok ya. Betul, ya. Nanti mungkin untuk menjawab Ibu Tantri yang ada di Tangerang Selatan tadi ya dok, jadi ibunya bisa melihat apakah dengan menggunakan tas ransel tadi, putranya kelihatan bongkok atau enggak gitu ya tadi ya dok ya, seperti itu. Baik. Kita, tapi sebenarnya jalan keluar kita sekarang kan bisa pakai tas dorong. Oh iya, tas dorong ya dok ya. Ya. Baik, kita coba jawab pertanyaan berikutnya. Oh, ada yang raise hand. Ya, silahkan. Saya nggak kelihatan nih yang raise hand, boleh di Ibu Yuningsih. Ibu Yuningsih, apakah siap Ibu Yuningsih? Silahkan Ibu Yuningsih. Ini ternyata banyak dok yang raise hand dok. Ibu Anis ada itu? Atau boleh silahkan Pak Susanto atau Ibu Anis Suciani, silahkan monggo kalau ingin bertanya langsung. Ini kita bersyukur ya ada Dr. Nuhoni, beliau konsultan geriatri, ini konsultan para usia lanjut usia ya, jadi pasti pengalaman beliau di RSCM itu luar biasa. Silahkan Bapak Ibu, silahkan. Oh Pak Susanto, silahkan Pak Susanto. Halo, selamat sore Pak Susanto. Oh Ibu Anis, silahkan Ibu Anis ya. Izin bertanya dok. Iya silahkan Ibu Anis. Jika kalau misalnya ada seseorang yang sakit pinggang, apakah akan bisa berjalan kembali normal ya dok? Terima kasih ya dok. Saya ulang pertanyaannya dulu ya Bu Anis ya. Kalau ada orang sakit pinggang, apakah bisa apa tadi ya? Berjalan kembali dengan normal. Oh, apakah bisa berjalan kembali dengan normal? Silahkan Dokter Nuhoni. Iya. Terima kasih Bu Anis untuk pertanyaannya. Jadi memang kalau pinggangnya sakit, maka pola jalannya menjadi berubah ya, agak sedikit miring ya ke sisi yang lebih nyaman. Jadi jalannya agak pincang dan tentu langkahnya juga lebih pendek sehingga jarak tempuhnya juga tidak kuat untuk jarak panjang. Nah, tentu kembali lagi Bung Anis, kita harus periksa dulu apa masalahnya. Apakah masalahnya nyeri ini di otot, di syaraf, di tulang atau gabungan dari
organ-organ tersebut. Ya, nah kalau sudah ketemu penyebabnya, maka kita akan lakukan pemberian obat. Pertama tentu saja obat untuk anti nyeri itu menjadi pilihan. Hanya saja pada orang usia lanjut, apalagi kalau ada masalah dengan lambung, tentu kita tidak bisa memberikan obat-obat yang akan berdampak buruk terhadap lambung. Jadi kita selalu memberikan obat anti nyeri yang memang sudah biasa atau sudah pernah dipakai oleh pasien kita. Nah setelah itu di kedokteran fisik dan rehabilitasi bersama dengan fisioterapi kita bekerja sama untuk memberikan modalitas untuk mengurangi nyeri itu. Bisa dengan terapi dihangatkan, bisa terapi dengan dingin ya, bisa juga dokter bisa melakukan terapi laser, bisa macam-macam yang kita bisa lakukan, sangat tergantung dari indikasi penyebab nyeri tadi. Kalau kita inginkan pasien ini jalan normal kembali, mudah-mudahan kalau belum ada perubahan bentuk atau deformitas yang menetap dari tubuh pasien kita, insya Allah pasien kita akan bisa berjalan normal kembali. Jadi sangat tergantung dari hasil pemeriksaan kita awal dan observasi yang rutin. Mungkin itu jawabannya. Iya. Terima kasih Dokter Nuhani. Begitu ya Bu Anis ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin masih ada yang raise hand lagi. Mohon maaf, ini Bapak atau Ibu Wei ya. Silahkan. Silahkan. Masih di mute ya. Kayaknya mungkin gangguan sinyal ya. Ini boleh. Kalau enggak kita jawab pertanyaan dari kolom chat lagi ya Dok ya. Ya silakan. Dari Ibu Penny Mulyawati, olahraga apa yang baik untuk penderita nyeri punggung ini Dok? Ya. Sebenarnya kalau boleh memilih dan hasilnya cukup bagus sebenarnya adalah masuk ke kolam renang. Oh iya, yang tadi karena semuanya bergerak ya Dok ya tadi ya. Karena di situ kita bisa jalan maju, mundur, atau kita jalan menyamping ke kanan, ke kiri, ya. Tetapi kalau memang pasiennya sudah biasa atau sudah pernah masuk kolam, ya, kalau itu sesuatu yang baru tentu tidak dianjurkan. Nah, olahraga yang lain adalah olahraga stretching tadi. Iya Dok. Ya. Nah, kalau memang kita ingin postur kita betul, kita ingin endurance kita juga baik, maka tetap olahraga jalan itu murah, meriah, tetapi bermanfaat. Kalau perlu kita menggunakan korset. Betul. Berjalan tadi ya Dok ya. Kalau bisa berenang nih, ternyata olahraga yang paling bagus ya kalau boleh memilih tentu berenang. Tapi kalau misalnya tidak bisa, bukan berenang tetapi olahraga di dalam air. Iya Dok ya Pak ya. Mohon maaf. Terus yang kedua kalau misalnya tidak bisa memungkinkan jalan kaki ya Dok ya berarti ya. Karena jalan kaki sudah melatih semuanya. Gitu ya Dok ya. Dan jangan lupa pada saat kita melakukan sebelum jalan itu kita melakukan peregangan dari otot-otot. Seperti yang tadi saya perlihatkan di gambar. Tidak perlu semua, tetapi yang paling memungkinkan itu yang saya rasa harus bisa kita lakukan. Iya, baik Dokter. Iya. Mungkin ada yang raise hand lagi. Bapak Yusuf Sutaji, silahkan Bapak Yusuf. Halo, selamat sore Dok. Selamat sore Pak Yusuf. Terima kasih, silahkan Pak Yusuf disampaikan pertanyaannya Pak Yusuf. Begini Dok, saya sudah menjalani pemeriksaan lambosakral non-kontras CT scan. Kemudian
kesimpulan hasilnya itu tidak tampak lesi patologis pada lumbalis. Tidak jelas tanda-tanda herniasi nukleus pulposus pada vertebra lumbalis. Demikian. Tapi keluhan saya di bagian pinggang kiri dan kanan dekat tulang ekor kira-kira 3 jari ke atas, sebelah kiri dan sebelah kanan itu nyeri banget. Kemudian di lutut, tapi bagian belakang nyerinya, bukan lutut di depan. Di titik lutut bagian belakang itu nyeri juga. Kemudian di betis di bagian luar kiri kanan nyeri. Jadi ada 3 titik nyeri. Nah, kemudian bagaimana ya Dok tindakan selanjutnya? Terima kasih Dok. Ya. Terima kasih Pak Yusuf. Pak Yusuf, bersyukur bahwa pada gambaran Siti ya itu di daerah lumbosakral tidak ada masalah. Itu harus kita syukuri betul itu bahwa ternyata organ di tulang punggung itu normal-normal saja. Tentu sebetulnya saya harus tanya Bapak usianya berapa, Bapak gemuk atau kurus, Bapak pekerjaannya apa, dan tentu kita harus juga memeriksa postur Bapak seperti apa. Karena nyeri yang dikeluhkan di area tulang ekor kiri dan kanan, kemudian di bagian belakang dari lutut, kemudian di area betis, itu merupakan suatu kelompok otot-otot yang ada di belakang. Nah, tentu kita harus cek apakah ada postur yang kurang pas yang ada sehingga otot-otot bagian belakang itu bekerja dengan kuat. Akibatnya adalah nyerinya di daerah tersebut. Adakah pekerjaan yang terus-menerus dikerjakan dan memberikan beban pada area tersebut. Jadi terus terang saja Bapak, kita harus melakukan pemeriksaan lebih dalam lagi. Apakah juga nyeri ini disertai dengan kesemutan atau menjadi baal? Perjalanan pemeriksaan masih panjang, tetapi mudah-mudahan kalau sudah jelas penyebabnya apa, mudah-mudahan kita bisa selesaikan melalui satu program terapi di pelayanan rehabilitasi medik di mana tempatnya itu dekat dengan Bapak. Saya rasa seperti itu. Iya, jadi kita perlu pemeriksaan lebih lanjut. Seperti itu Pak Yusuf. Terima kasih banyak dokter. Iya, sama-sama. Jadi sekarang kalau dari posisi duduk ke posisi berdiri, kemudian jalan itu sakit. Tapi kira-kira aktivitas 10 menit, 15 menit itu sakitnya hilang. Kemudian duduk. Nah, dari berdiri ke duduk itu sakit, begitu. Yang jelas saya sakitnya itu saya terlalu banyak duduk, jadi aktif di media, di medsos begitu. Oh gitu. Ayo Pak, stretching itu ototnya di stretch itu Pak. Otot bokongnya, otot lutut bagian belakang itu yang namanya hamstring itu ya. Betis-betis ya, di stretch itu Pak. Bapak sudah menjawab, sudah menemukan sebabnya tuh Pak. Ya, banyak duduk. Mungkin Pak Yusuf bisa memutar kembali videonya tadi ya Dok, yang sudah dijelaskan tadi latihan-latihannya seperti apa. Ya, terima kasih banyak. Salam Eskolab. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Yusuf. Sebenarnya dokter ini masih banyak sekali pertanyaan, tapi karena waktunya sudah habis, jadi mohon maaf, mungkin kita berharap nanti ada kesempatan lagi untuk membahas tentang nyeri punggung bawah ini lebih lanjut ya Dok ya. Baiklah. Terima kasih Dokter Nuhoni atas kesediaan waktunya. Sama-sama, saya juga mengucapkan terima kasih
dan salam sehat untuk semua yang ikut hadir dan berpartisipasi. Ini cukup banyak tampil perdana, sudah lebih dari 100 yang ikut. Hampir 150 tadi, Dok. Iya, dan pertanyaan juga cukup banyak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih. Luar biasa sekali, Dok, manfaatnya. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu yang ada di rumah, terima kasih sekali atas perhatian Bapak Ibu terhadap nyeri punggung bawah. Nah, ini memang kasus yang banyak sekali yang mungkin Bapak Ibu alami atau orang-orang terdekat yang Bapak Ibu alami. Semoga diskusi di sore hari ini tadi bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, bagaimana mencegah tentang nyeri punggung bawah, bagaimana latihan-latihan yang bisa dilakukan. Nah, apa yang terjadi atau apa yang harus kita waspadai sehingga kita harus datang ke rumah sakit. Mungkin tadi sudah dijelaskan semuanya oleh Dr. Nuhoni. Saya sebagai moderator di sore hari ini mohon maaf jika banyak salah, ada kesalahan, dan terima kasih sekali atas perhatian Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Dokter. Alhamdulillah. Sudah.